Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tradisi walaupun tidak di semua tempat, yaitu bahwa kegiatan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan lebih sering, frekuensinya lebih sering. Bahkan kalau kita memperhatikan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 24 jam orang itu ketika bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Bahkan di Masjidil Haram itu selama bulan Ramadan, Quran tamat dalam sholat taraweh. Ada di beberapa tempat di kita juga yang menamatkan Al-Quran pada sholat taraweh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, bisa bagaimana bisa menamatkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Harus menyesal kalau pada bulan Ramadan kita tidak tamat baca Al-Quranul Karim. Mungkin teknisnya, caranya, ya tentu saja harus rajin. Kalau target aja sehari 1 juz, 30 hari 30 juz. Karena 1 hari 1 juz kira-kira 9 lembar gitu Quran yang biasa. Oke, kalau begitu dalam setiap waktu salat sekian lembar, kemudian katakanlah pada waktu duha sekian lembar, sehingga sehari bisa kita 1 juz. Bisa. Nah, tentu saja tidak salah kalau seorang enggak, saya tanggal 1 juz, tanggal 2 juz, tanggal 3 juz. Baik itu. Bahkan ada yang tiap waktu salat 1 juz. Entah berapa menit, tapi bacalah dengan tartil dengan baik, jangan terlampau cepat, target untuk tamat tapi pada salah bacanya. Jadi bisa diatur baca Al-Quran itu dengan target adalah umpamanya setiap waktu salat sekian lembar. Jadi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Enggak berat, 9 halaman ya. Ada Quran yang 9 halaman. Pendeknya dibagi 1 juz 1 hari. 1 juz 1 hari. Kalau di Masjidil Haram 1 juz 1 kali tarawih itu. 1 kali tarawih. Di kita juga ada, di beberapa masjid di kita juga ada yang tiap sholat tarawih 1 juz 1 kali tarawih. Baiklah, mungkin itu agak berat, tapi mari di luar sholat kita baca selesaikan tamat khatam Al-Quran. Jadi mungkin di bulan lain karena ada kesibukan, ada hal-hal yang lain, kesibukan kita tidak bisa. Ramadan ini adalah saatnya kondusif lah untuk kita bisa menamatkan tamat Al-Quranul Karim dengan tetap mengikuti aturan-aturan makhraj, aturan-aturan baca. Jadi bisa kita baca sebelum salat, bisa sesudah salat, bisa menjelang tarawih sambil menunggu imam, bisa sesudah tarawih, dan tentu saja indah apabila itu semua dilakukan oleh keluarga. Ayo kita tamatkan Al-Quran juz ini. Bagi ini anak ada 4, kamu 1 lembar, kamu 1 lembar baca. Yang satu baca, yang satu mengikuti, bolehlah. Yang paling baik tentu masing-masing adalah baca, menghatamkan Al-Quran. Ulama-ulama soleh terdahulu, salah satu amalannya adalah bagaimana beliau secara rutin menamatkan Al-Quranul Karim. Hati-hati, jangan sampai sampai saat kita bertemu dengan Allah belum sempat menamatkan Al-Quranul Karim. Nanti malu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita menyesal kata Nabi, kalau kamu nanti mati kamu tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Malu kepada Allah. Segala macam bahasa dipelajari, segala macam buku dibaca, tapi Quran nggak dibaca. Padahal itu mutiara-mutiara ajaran, konsep-konsep hidup yang luar biasa. Jadi sebelum terlanjur, bagi kita yang belum, kita manfaatkan bulan Ramadan untuk menamatkan Al-Quranul Karim. Ya, menamatkan Al-Quran, kalau bisa kalau sendirian atau katakanlah bersama-sama dengan keluarga, semua orang bisa menikmati kalimah-kalimah Al-Quran. Quran itu memang keindahannya dikatakan percampuran antara puisi dan prosa. Nikmat dibaca, nikmat didengar, nikmat. Kalau orang baca buku bahasa Arab akan tahu ini bukan Quran, beda itu gaya bahasanya. Makanya sejak dulu orang-orang di zaman Nabi itu seperti Umar bin Khattab, ada sejumlah sahabat, mereka masuk Islam itu hanya karena mendengar Al-Quran Karim. Abu Jahal mau bunuh Nabi tidak jadi karena mendengar Al-Quran Karim. Memang Quran ini mukjizat. Kalau dibaca itu
menenangkan hati dan menamatkan Al-Quran itu merupakan amalan yang paling berharga. Usahakan dan perjuangkan di bulan Ramadan ini kita bisa tamat baca Al-Quranul Karim, dan insya Allah tidak akan mengganggu kesibukan kita, tidak akan mengganggu kesehatan kita. Malah sebaliknya, sering membaca Al-Quran kita menjadi sehat karena hati bertambah tentram, hati bertambah tenang. Paling tidak kalau sedang baca Al-Quran kita tidak akan melakukan dosa karena ingat kepada Allah, sedang mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran adalah mukjizat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.